Sido dari hari ini diawali dari informasi dari Jawa Tengah, pemirsa. Akibat intensitas hujan tinggi, sejumlah wilayah di Kabupaten Bantul dilanda banjir. Bahkan air menerjang rumah warga hingga setinggi 1 meter. Hujan deras yang terjadi dengan intensitas tinggi sejak Jumat sore menyebabkan beberapa sungai di wilayah Kabupaten Bantul meluap dan mengakibatkan banjir. Dua kecamatan yang mengalami dampak cukup parah dari kejadian ini. Genangan air yang terjadi di beberapa tempat mencapai kedalaman 50 hingga 150 cm dan memasuki permukiman warga. Sejumlah warga yang rumahnya dilanda banjir mengevakuasi keluarga mereka ke tempat yang lebih aman. Hingga malam hari, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, Polairut, Polda DIY, TNI, dan juga tim SAR DIY masih melakukan evakuasi di beberapa lokasi karena kondisi air sudah masuk ke dalam rumah warga dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Yang malam hari ini menyebabkan wilayah banjir di seluruh wilayah 1 Kecamatan Pleret, 2 Kecamatan Imogiri, 3 Kecamatan Jedes, dan 4 wilayah Kretek, Bantul. Dan yang penting lagi adalah bagaimana harus kita hindari korban nyawa. Jadi rekan-rekan relawan sudah tahu mana yang harus diselamatkan lebih dahulu, tentu nyawa. Pemerintah daerah meminta warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pemda juga meminta petugas untuk memprioritaskan keselamatan manusia dalam penanganan bencana banjir. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir rob ini terjadi di puncak arus mudik 2025 di jalur Pantura Demak. Akibat kejadian tersebut, puluhan kendaraan pemudik mengalami mati mesin. Seorang pemudik terpaksa mendorong kendaraannya dibantu relawan dan polisi usai minibus yang dikendarainya mengalami mati mesin. Minibus ini adalah salah satu dari puluhan kendaraan yang mengalami kerusakan mesin usai terdampak banjirop saat melintas di jalur Pantura Demak, Jawa Tengah. Untuk mengantisipasi kemacetan akibat banjir, pihak kepolisian menyiagakan sejumlah personil Satlantas Polsek Sayung dan Satlantas Polres Demak untuk mengurai kepadatan kendaraan. Macet kenapa ya tadi, Mas? Mungkin knalpotnya kemasukan air mungkin. Pak, ini banjirnya seberapa senti nih, Mas? 50 senti ya? Ini mau dari mana, mau kemana ini, Mas? Kalau ini mau? Ke Pati. Wilayah Demak yang terdapat rob, jadi memang kami menghimbau pada masyarakat yang melaksanakan mudik yang melalui Demak diharapkan hati-hati. Diimbau para pemudik terus memantau informasi dari pihak kepolisian maupun perakiraan cuaca dari BMKG agar bisa memilih rute dan waktu yang tepat untuk berangkat mudik. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Ya, ini menjadi prihatin juga ya ketika mudik harusnya bahagia, tapi ternyata di tengah jalan kena banjir rob. Dan ini juga ada informasi sedih juga, ini Cikal dan pemirsa, sejumlah pemudik terlantar karena kehabisan tiket bus di Terminal Purabaya, Jawa Timur. Ya, ada beberapa kejadian memang unpredictable atau tidak terprediksi. Mungkin mereka biasa beli on the spot, ternyata ini para pemudiknya kehabisan tiket karena pihak operator bus menjual tiket secara daring. Inilah situasi puncak arus mudik di Terminal Purabaya, Surabaya pada Jumat malam. Sejumlah penumpang berebut masuk ke dalam bus. Hal ini dikarenakan sejumlah armada bus berangkat lebih awal. Bahkan sejumlah penumpang tak mendapatkan tiket bus lantaran tak memiliki tiket online yang kini telah diterapkan perusahaan bus. Mas gak pesan online ya? Langsung datang tadi. Terus gimana? Dapat bis kan nih? Belum. Terus rencananya gimana? Mau nunggu atau gimana? Nah ini masih
nungguin? Kami mulai tanggal 28 Maret ini terjadi kenaikan penumpang dan kemungkinan jadi puncak arus mudik di tahun ini. Pengalaman dari tahun sebelumnya di waktu-waktu puncak H-3 sampai hari H itu kenaikan penumpang itu sampai 100%. Pada momen mudik tahun ini, tujuan didominasi ke sejumlah wilayah seperti Tulungagung, Blitar, Malang, Madiun, hingga Jogja dan Solo Jogja. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Ya, dari terminal kita beralih ke bandara ya. Dari Jumat sore Bandara Juanda ini sudah mulai ramai oleh pemudik. Ya, lebih dari 50.000 penumpang telah melakukan perjalanan melalui Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Jumlah ini melonjak dibandingkan hari biasa yang hanya 35 hingga 38.000 penumpang. Ya, kita memantau di Bandara Juanda ini sebanyak 50.000 pemudik melalui Bandara Juanda, meningkat dari biasanya hanya 38.000 penumpang, dan saat ini 32 penerbangan pun diberangkatkan dari Bandara Juanda. Dan diperkirakan puncak arus mudik di Bandara Juanda terjadi pada Jumat 28 Maret 2025. Rute terbanyak dari Bandara Juanda yakni tujuan Jakarta, Makassar, dan Balikpapan. Selain itu, dalam rangka merayakan Hari Raya Nyepi, sebanyak 32 penerbangan rute Surabaya tetap berjalan normal meskipun adanya perayaan Nyepi. Sementara itu, pemudik juga memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jumat kemarin merupakan puncak arus mudik di Bandara Suta dan peningkatan jumlah penumpang pesawat mencapai 34%. Lebih dari 170.000 penumpang berangkat dan tiba di Bandara Suta. Adapun kota yang paling banyak dituju pemudik diantaranya Denpasar, Medan, Surabaya, Makassar, dan Padang. Arus kendaraan di gerbang tol Cikatama semakin meningkat di H-2 jelang Lebaran. Hingga Sabtu pagi, ribuan kendaraan melintas di gerbang tol Cikatama. Kepadatan didominasi oleh kendaraan pribadi dari arah Jakarta menuju ke Jawa. Kendaraan mengular di depan gerbang tol Cikatama mengantre untuk melakukan tap-in. Diprediksi kepadatan volume kendaraan akan terus meningkat hingga siang dan malam. Dan untuk mengetahui update terkini terkait puncak arus mudik, pada hari ini sudah ada rekan Camar Hainda di gerbang tol Cikatama dan rekan Amrina Rida di rest area kilometer 57 tol Cikampek. Ya, kita ke rekan Camar terlebih dahulu. Selamat pagi Camar, apakah arus mudik di gerbang tol Cikatama sudah melewati puncak dari kepadatan kendaraan? Halo Galuh, Cikal, selamat pagi dari gerbang tol Cikampek Utama. Kalau Anda bertanya apakah sudah melewati puncak dari arus mudik, berdasarkan informasi yang kami dapat dari Jasa Marga dan juga Kakor Lantas, menyebutkan bahwasanya puncak arus mudik telah terjadi pada malam hari tadi, di mana sudah lebih dari 1,1 juta masyarakat Indonesia yang berada di wilayah Jabodetabek ini sudah meninggalkan Jabodetabek melalui 4 gerbang tol, dan 285 diantaranya ini merupakan mereka yang menuju ataupun juga berada melintasi gerbang tol Cikampek Utama. Situasi dan kondisi pada pagi hari ini terpantau ramai lancar, di mana kendaraan masih didominasi dengan kendaraan mobil pribadi. Cikal dan juga Galuh, kalau di samping kanan atau sebelah kiri layar televisi Anda, ini terdapat penambahan satu lajur untuk menuju ke arah Kali Kangkung dan juga Palimanan, di mana tadi untuk sistem kontraflow dan juga one way yang diberlakukan
ini adanya penambahan satu lajur kembali untuk melihat kepada situasi dan kondisi penambahan arus mudik dan juga intensitas kendaraan dari pagi menuju siang hari. Biasanya ini akan ramai pada pukul 9 pagi menuju ke pukul 1 siang. Dan biasanya untuk rest area di kilometer 57 di tempat rekan Amrina melaporkan, ini juga cenderung ramai dan mereka silih berganti untuk beristirahat. Sampai saat ini tidak ada penambahan gardu tol karena memang sudah maksimal ada sebanyak 7 gardu tol yang ditambah sehingga total ada 22, kemudian juga ada 8 lajur yang mereka gunakan para pemudik untuk melakukan tap in dan juga tap out. Pastikan Anda juga mencukupi untuk saldo e-tolnya karena agar tidak terjadi ketersendatan ketika sedang melakukan tap in ataupun juga tap out. Berkaitan dengan untuk intensitas ataupun juga bagaimana dari jumlah pemudik di tahun ini meningkat hari biasa apabila dibandingkan dengan masa mudik ini 101%. Angka yang cukup luar biasa, namun kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin meskipun jumlah pemudik lebih banyak di tahun ini, namun kemacetan ini tidak lebih parah. Artinya diskresi yang dilakukan, kemudian juga bagaimana distribusi lalu lintas sudah berjalan dengan baik. Sejumlah mekanisme dilakukan untuk memecah kepadatan dan juga membagi para pemudik agar tidak bertumpuk pada satu hari saja. Dimulai dari sistem kerja WFA bagi ASN, kemudian juga libur sekolah yang sudah dilakukan sejak beberapa hari yang lalu ataupun juga lebih lama. Dan kami melihat ini juga cukup untuk bisa mengurai kemacetan dan juga kepadatan. Dan perlu adanya kesadaran dari para pemudik untuk mengecek kendaraan Anda serta kondisi tubuh agar tetap prima, agar bisa berkendara dengan aman dan juga nyaman. Sementara demikian, Galuh dan juga Cikal. Baik, Camat, terima kasih melaporkan dari Cikatama. Kita beralih ke rekan kita yang ada di kilometer 57, ada Amrina Rida di sana. Rida, bagaimana situasi di rest area kilometer 57? Apakah ada bottleneck atau mungkin penumpukan di menuju pintu masuk rest area? Iya, benar sekali Galuh, apa yang tadi Anda sebutkan bahwa tadi terjadi adanya penumpukan kendaraan di lalu lintas sebelum akses masuk rest area. Dan artinya memang tadi kami memantau bahwa untuk situasi di kilometer 57 ini cukup padat merayap, utamanya adalah untuk situasi lalu lintas sebelum akses masuk. Nah, sekarang kita lihat visual terkini dari juru kamera kami, Ari Setiawan, akan memperlihatkan secara langsung situasi bagaimana arus lalu lintas di sekitar rest area kilometer 57 yang mana sekarang memang cukup padat. Dan kalau kami memantau bahwa memang untuk tadi kepadatan terlihat kurang lebih adalah dari kilometer 54 ke jalan ataupun juga sebelum akses masuk. Dan untuk hambatan ini kalau kami tadi memantau seperti yang saya sampaikan tadi Galuh, karena adanya antrian masuk kendaraan menuju ke rest area yang mana tadi antriannya mengular hingga kurang lebih adalah 250 meter dan juga memakan 2 lajur jalan, sehingga ini menyebabkan adanya kepadatan kendaraan yang ada di sekitar rest area. Dan juga kalau kami tadi memantau untuk arus lalu lintas yang padat ini tidak hanya terjadi di sebelum akses masuk, namun juga arus lalu lintas sebelum akses keluar dari rest area yang mana seperti terlihat di layar sekarang ini kendaraan sedang melaju, lalu juga cukup pelan kalau misalnya kita lihat Galuh, karena di depan ini ada akses keluar rest area yang mana cukup mengantri juga kendaraan-kendaraan yang akan keluar karena adanya sejumlah kendaraan yang terparkir di bahu jalan yang menyebabkan adanya hambatan bagi kendaraan yang akan melaju begitu. Namun kalau untuk tadi berdasarkan pantauan kami ketika tadi kami melintas, untuk hambatan ataupun juga situasi padat merayap ini hanya terjadi dari akses lalu lintas ataupun juga lalu lintas sebelum akses keluar masuk rest area kilometer 57. Untuk arus lalu lintas selepas kilometer 57 atau dari 57 menuju ke gerbang tol Cikatama ini terpantau ramai lancar dan juga kondusif. Dan juga Galuh, sebagai informasi sekarang juga sudah diberlakukan adanya rekayasa lalu lintas kontraflow
satu lajur, kurang lebih ada dari kilometer 47 ke kilometer 70. Dan untuk rekayasa lalu lintas ini ataupun juga kontraflow ini sebenarnya sudah diberlakukan sejak kemarin. Bahkan kemarin sempat diberlakukan adanya rekayasa lalu lintas kontraflow 2 lajur sekira pada pukul 8. Nah sekarang kalau kami mantau sudah kembali ke kontraflow 1 lajur. Artinya memang nampaknya dari kemarin siang dan pagi ini ada sedikit penurunan volume kendaraan yang melintas meskipun jauh lebih meningkat dibandingkan hari-hari biasa. Nah untuk sekarang apabila dilaksanakan kontraflow 1 lajur artinya kendaraan yang melintas ini berada di angka lebih dari 5.500 kendaraan. Ini jauh lebih signifikan, naik berkali-kali lipat dibandingkan hari-hari biasa karena hari-hari biasa untuk kendaraan yang melintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek ini ada di angka 1.500 hingga 1.600. Dan juga informasi yang kami dapatkan tadi kami sempat berbincang dengan sejumlah petugas yang mereka memantau di pos pantau Polda Jawa Barat akan ada kemungkinan lagi nanti siang akan diberlakukan adanya kontraflow 2 lajur. Artinya untuk lajur kontraflow akan ditambah dan untuk kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah gerbang tol Cikampek Utama yang biasanya hanya 4 lajur saja bisa jadi menjadi 6 lajur begitu. Nah untuk kontraflow ini Galuh dan juga Cikal sifatnya adalah situasional seperti yang saya sampaikan tadi, bisa diubah sesuai dengan kondisi dan juga situasi di lapangan seperti misalnya kemarin 2 lajur, hari ini kontraflow 1 lajur, ada kemungkinan lagi nanti siang 1 lajur dan juga apabila memang volume kendaraan yang meningkat lebih dari 7.300 kendaraan per jam yang melintas maka akan ada kemungkinan diberlakukan kontraflow 3 lajur. Yang perlu diperhatikan Galuh adalah bahwa terdapat jam-jam sibuk di rest area, kurang lebih kalau kami pantau kemarin adalah di jam-jam ketika umat muslim akan sahur ataupun juga ibadah sholat subuh. Ini juga terjadi kepadatan di area rest area dan juga di akses masuk yang menyebabkan adanya hambatan. Lalu juga sekitar pada pukul 6 hingga 8 pagi ini juga menjadi jam-jam sibuk sehingga mungkin bagi pemirsa ataupun juga para pemudik yang akan melintas dan juga berencana untuk mampir ke rest area ini perlu diperhatikan jam-jam sibuk seperti ini. Galuh. Baik, Amrina terima kasih melaporkan dari rest area kilometer 57. Sebelumnya juga ada rekan kita Camar Haenda yang melaporkan dari gerbang tol Cikatama. Selamat bertugas kembali teman-teman. Kembali di Sindo Today, pemirsa, arus mudik lebaran di Pelabuhan Tengkayu, Tarakan, Kalimantan Utara. Ribuan pemudik memadati pelabuhan sejak Jumat siang. Ya, petugas kepolisian juga menyiapkan sejumlah bus dan truk untuk mengangkut pemudik dari area drop zone ke area terminal keberangkatan. Ribuan pemudik yang menggunakan jalur laut di perbatasan Kalimantan Utara memadati terminal keberangkatan Pelabuhan Tengkayu, Tarakan. Para pemudik dengan tujuan berbagai daerah di Kalimantan Utara seperti Bulungan, Nunukan, Malinau, dan bahkan ke Kalimantan Timur harus menggunakan kapal cepat atau speedboat. Guna mempermudah para pemudik khususnya lansia dan balita, sejumlah personel kepolisian bersiaga dan membantu para pemudik hingga masuk ke tempat duduk kapal dan petugas lebih mengutamakan lansia dan balita agar keselamatannya terjaga. Selain itu, sejumlah kendaraan bus dan truk milik Polres Tarakan disiapkan untuk mengangkut pemudik dari area drop zone ke area terminal keberangkatan. Petugas juga menyiapkan tempat untuk pemeriksaan kesehatan gratis di area pelabuhan bagi warga. Karena kami memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melaksanakan mudik lebaran, yakni pelayanan kesehatan, karena memang untuk di pos pelayanan ini salah satunya di Pelabuhan Tengkayu 1, untuk perjalanan itu cukup memakan waktu 3 sampai 4 jam. Ini harus puncaknya mudik, untuk sarana angkut dari bandar itu cukup kurang, sehingga kami juga dari Polres Tarakan menurunkan untuk kendaraan dinas, bus dan truk turut membantu mengangkut masyarakat yang sudah mendapatkan tiket dari drop zone masuk ke terminal pelabuhan. Demikian yang di bandara. Tercatat sebanyak 7.000 lebih pemudik berangkat melalui Pelabuhan Tengkayu, Tarakan di hari ketiga menjelang Lebaran. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Jodang, iNews melaporkan.
Pemudik dengan sepeda motor yang keluar dari kawasan Jabodetabek menuju arah Pantura ramai melintas di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Ya, tidak hanya membawa banyak barang, beberapa di antaranya ada yang membawa serta anaknya yang masih balita. Pemudik sepeda motor dari berbagai wilayah terus melintasi Jalan Raya Kalimalang, Pondok Kelapa, Durensawi, Jakarta Timur menuju jalur Pantura. Beberapa di antaranya membawa barang yang berlebih di sepeda motor mereka. Polisi mengimbau agar pemudik motor untuk tetap mengutamakan keselamatan agar tiba di kampung halaman dengan aman. Sementara pemudik motor yang tetap nekat membawa balita agar memperbanyak istirahat saat menempuh perjalanan. Sementara itu, puncak arus mudik di Jalan Raya Kalimalang diprediksi akan terjadi pada Jumat malam. Yang membawa anak kecil, anak orok, saya hanya mohon untuk menjaga keselamatan, cukuplah setiap kota berhenti. Mengingat kondisi balita cukup prihatin. Jangan sampai terjadi yang ada di daerah Lampung, ya kan, kemarin itu ada, akhirnya dia naik travel, bayinya nangis terus, nah itulah yang kita tidak inginkan. Boleh mudik, tapi harus jaga keselamatan keluarga. 2 hari jelang Lebaran, pemudik terus memadati Pelabuhan Merak, Banten. Pelabuhan Merak terpantau dipadati pemudik. Antrean kendaraan roda 4 juga terlihat di buffer zone menunggu jadwal keberangkatan menuju Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Diperkirakan pada Jumat malam sebanyak 17.500 pemudik berangkat melalui Pelabuhan Merak. Sejak H-10 hingga H-4 Lebaran, 500.000 penumpang sudah diberangkatkan dari Pulau Jawa ke Sumatera. Sementara 100.000 kendaraan sudah menuju Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Meski ramai, namun petugas belum melakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap di Tol Tangerang Merak maupun kontraflow. Pemirsa, puncak arus mudik penumpang kereta api menembus 10.000 kedatangan penumpang di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Ribuan pemudik kembali memadati Stasiun Tugu, Yogyakarta pada Jumat malam. Sesuai prediksi, kepadatan penumpang kereta api jarak jauh terjadi pada Jumat 28 Maret 2025 untuk seluruh stasiun di Daob 6 Yogyakarta. Dari data penumpang turun di Stasiun Tugu Yogyakarta mencapai 10.000 penumpang, sedangkan yang berangkat mencapai 9.000 penumpang. Sementara untuk seluruh stasiun Daob 6 Yogyakarta, penumpang yang berangkat mencapai 23.000 lebih dan kedatangan menembus 24.000 lebih. Selama angkutan Lebaran sejak 21 hingga 28 Maret tercatat penumpang berangkat mencapai 161.000 dan penumpang yang datang sebanyak 163.000. Dan sejauh ini pantauan tiket Lebaran sudah terjual sebanyak 333.000 tiket atau 83% dari kapasitas yang kami sediakan. Dan untuk arus baliknya sendiri kami prediksi masih di tanggal 6 April 2025 hari Minggu, di mana kami memproyeksikan akan memberangkatkan sekitar 24.000 pelanggan nanti. Kita memprediksi akan ada peningkatan 25% dibandingkan hari-hari biasanya di Stasiun Tugu Yogyakarta. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau puncak arus mudik di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Ya, Kapolri menyapa sejumlah pemudik yang akan berangkat ke sejumlah daerah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tiba di Stasiun Tugu, Yogyakarta, Jumat petang. Ia meninjau puncak arus mudik di Stasiun Tugu. Ribuan penumpang berangkat dan tiba di Stasiun Tugu. Kapolri juga menyempatkan menyapa sejumlah pemudik di ruang tunggu stasiun. Ya pemirsa, Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik di tahun 2025 mengalami penurunan dibanding tahun 2024. Berdasarkan hasil survei, penurunan bahkan bisa mencapai 24%.
Perhubungan Kemenhub memprediksi jumlah pemudik pada Lebaran 2025 bakal turun. Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan bersama akademisi, penurunan bahkan bisa mencapai 24%. Jumlah pemudik Lebaran 2025 diperkirakan 146,48 juta orang, turun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik. Meski realisasi di lapangan potensi pergerakan masyarakat bisa berbeda, tergantung situasi dan kondisi yang mempengaruhi keputusan akhir pemudik. Dengan turunnya jumlah pemudik, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia memprediksi perputaran uang juga akan menurun pada libur Lebaran 2025. Jika tahun lalu asumsi perputaran uang mencapai 157,3 triliun rupiah, maka tahun ini diprediksi turun menjadi 37,9 triliun rupiah. Diduga angka penurunan daya beli masyarakat berdampak pada anjloknya proyeksi jumlah pemudik Lebaran tahun ini. Selain itu, data Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker menyebut awal tahun 2025 lebih dari 50.000 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja. Penurunan jumlah pemudik tak hanya mencerminkan perubahan pola mobilitas masyarakat, namun juga menjadi sinyal gejolak ekonomi nasional. Dan untuk mengetahui situasi arus mudik Lebaran, saat ini sudah ada rekan Hamzah Hasibuan di jalur Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Halo Hamzah, seperti apa situasi lalu lintas di sana saat ini? Ya, Cikal Galuh dan juga pemirsa, H-2 menuju Lebaran 2025 ini arus lalu lintas di Jalan Raya Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau masih ramai lancar. Sebelumnya kami memantau bahwa memang ada kepadatan dan kemacetan yang terjadi pada hari Jumat, khususnya di pukul 14 hingga pukul sekitar 5 sore waktu Indonesia Barat. Selain itu, ini para pemudik baik pemudik menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2 ini sudah banyak melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat untuk menuju ke beberapa daerah Jawa Barat dan juga menghubungkan nantinya ke beberapa daerah di Jawa Tengah. Selain itu kami mendapat data bahwa hingga hari Jumat kemarin ini kendaraan yang melintas dari Limbangan, Garut, Jawa Barat ini menuju ke daerah jalur selatan ini terdapat peningkatan sejumlah 15% dibandingkan hari sebelumnya, yaitu pada hari Kamis kemarin. Selain itu jika dibandingkan dengan hari-hari biasa di luar momen arus mudik 2025 ini tercatat ada peningkatan sekitar 30 hingga 35%. Selain itu jika berbicara tentang kendaraan yang melintas di jalur Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini terdapat sekitar 44.000 kendaraan yang sudah melintas pada momen arus mudik 2025 hingga Jumat sore kemarin. Menurut pantauan kami sejak dini hari tadi hingga pagi hari ini masih belum ada lagi kepadatan ataupun kemacetan yang terjadi baik akibat dari kendaraan roda 4 maupun roda 2. Selain itu pihak kepolisian khususnya dari Polres Tasikmalaya Kota ini juga selalu menghimbau kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan pos yang sudah dibuka. Sekitar ada 13 pos pengamanan yang dibuka oleh pihak kepolisian yang bisa digunakan untuk beristirahat jika sudah mengalami kantuk dan juga kelelahan, karena polisi ini juga selalu menghimbau kepada para pemudik baik roda 2 maupun roda 4 di Jalan Raya Lingkar Gentong ini medannya cukup curam karena banyak tanjakan dan juga turunan ditambah dengan kelokan yang cukup tajam, sehingga para pemudik ini membutuhkan fisik yang prima dan juga fokus yang cukup tinggi, juga harus memiliki kendaraan dengan kondisi yang selalu dicek agar tetap prima. Hal ini agar para pemudik ini dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan di jalur selatan menuju ke beberapa daerah di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Nantinya kami juga akan terus mengupdate Cikal Galuh dan juga pemirsa terkait dengan arus lalu lintas di sepanjang jalur Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Kembali ke Anda. Baik, Hamzah Hasibuan, terima kasih melaporkan dari Lingkar Gentong. Kita dari Gentong beralih ke Merak ya.
kalau tadi sudah ada informasinya ramai lancar di Gentong, kita akan lihat seperti apa di Pelabuhan Merak. Dan untuk mengetahuinya situasi arus mudik di sana sudah ada rekan Syahreza di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Ya, Syahreza, apakah puncak arus mudik di Pelabuhan Merak ini sudah terlewat? Ya, baik Cikal, Galuh dan juga pemirsa, tidak terlewat untuk puncak arus mudik masih berlangsung hingga saat ini seperti yang diprediksi dari awal terjadi pada esok kemarin hingga puncak perayaan Idul Fitri 2025. Dan kini situasinya seperti ini, Cikal, Galuh, kepadatan terlihat di area kantong parkir dan juga pintu masuk pelabuhan eksekutif Merak gitu. Dan memang kepadatan juga terlihat karena tidak menyisakan satu kantong parkir bagi kendaraan yang hendak menunggu sebelum bongkar muat ke dermaga 6 untuk masuk ke kapal mereka tentunya. Dan Galuh, Cikal, dan juga pemirsa, informasi yang kami terima per Jumat 28 Maret ada sekitar 170.000 penumpang yang sudah diseberangkan dari Pelabuhan Merak menuju ke Bakahuni. Sementara untuk angka kendaraan ada sekitar 42.000 unit kendaraan yang sudah diseberangkan, termasuk bus, kendaraan pribadi dan juga beberapa kendaraan lain. Dan seperti inilah Cikal, para kendaraan lagi ataupun hendak berhenti di kantung parkir, mereka tinggal menunggu instruksi dari para petugas untuk bisa masuk melalui pintu dermaga 6 gitu. Dan informasi lainnya, Cikal, Galuh, lebih dari 300, maksudnya lebih dari 670 penumpang sudah diberangkatkan dari Merak menuju ke Bakahuni. Ini sejatinya beberapa hari yang lalu tergolong ramai lancar, Cikal dan Galuh, karena ada beberapa metode ataupun uraian yang dilakukan oleh pihak ASDP bersama kepolisian setempat, begitu bekerja sama dengan menyediakan buffer zone, baik itu di kawasan pelabuhan ataupun di arah tol Tangerang yang menuju ke Pelabuhan Merak begitu. Dan memang para kendaraan juga sempat dialihkan ke Pelabuhan Indah Kiat untuk menunggu ataupun mengurai kepadatan yang terjadi di pintu masuk Pelabuhan Eksekutif Merak, sehingga lagi-lagi tergolong padat. Namun di selang-selang waktu ini bisa dibilang ramai lancar. Namun bisa dipastikan sudah ada lebih dari 670.000 penumpang yang diberangkatkan selama fase arus mudik Lebaran tahun ini. Sementara itu, Galuh, Cikal, kembali ke Anda. Baik, Syahreza, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Ada kembali menyaksikan Sido Today, pemirsa. Salah satu pemudik tak kuasa menahan tangis saat kapal yang akan ditumpanginya untuk mudik telah bertolak dari pelabuhan penyeberangan Gorontalo. Ia yang bermula ingin membeli bekal cemilan di pelabuhan malah ketinggalan kapal yang akan ditumpanginya. Kalau empanan itu mau ini. Teman, telepon saja. Oke. Ada teman di kapal? Telepon saja. Di kamar ya. Ih, sudah mau itu bongkar ulang. Seorang calon penumpang dari KMP Tuna Tomini ketinggalan kapal saat akan mudik di pelabuhan penyeberangan Gorontalo. Dirinya pun tak kuasa menahan tangis melihat kapal yang akan ditumpanginya untuk pulang ke kampung halaman telah bertolak dari pelabuhan. Bahkan dirinya meminta agar kapal tersebut bisa balik kembali ke dermaga untuk menjemputnya. Telepon saja. Di kamar ya. Ih, sudah mau itu bongkar ulang. Tidak boleh. Taksi balik. Telepon. Kejadian ini bermula saat dirinya yang sudah berada di kapal turun untuk membeli cemilan sambil menunggu pemberangkatan. Namun saat kapal sudah membunyikan klakson untuk berlayar, dirinya belum juga kembali. Sampai di situ, kapal sudah berangkat. Di situ ada apa barang yang tertinggal? Semua barang sudah di kapal. Tujuan mana? Wakai. Dari jam berapa di sini? Meski demikian, pemudik tersebut akan dijadwalkan kembali pada pemberangkatan selanjutnya. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan.
Ya, cuma gara-gara beli cemilan ketinggalan deh kapalnya. Ya, cemilan ini akan menjadi cemilan yang akan dikenang selain Jadi buat pelajaran juga ya untuk penumpang yang lain apabila naik kendaraan umum dipastikan kalau memang jamnya itu sesuai kapan kita bisa meninggalkan. Dan buat edukasi juga pembelajaran jangan pernah nyuruh kapal mundur. Ya, memang ada-ada aja ya cerita orang mudik dan ini juga unik juga informasinya. Kalau biasanya kita mudik kembali ke halaman kalau nggak pakai transportasi umum, pakai kendaraan pribadi. Nah, kalau yang ini ada yang satu keluarga pulang ke Tegal naik bajai dari Jakarta. Luar biasa. Ini naik bajai itu ternyata mungkin ya hemat biaya. Jadi alasan untuk mudik ini pakai bajai. Meskipun ya harus berpanas-panas mungkin ya. Terus juga menempuh perjalanan yang lebih dari 300 km. Ini luar biasa. Kita simak informasinya. Seorang pemudik motor yang sedang melintas di Jalan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat tak bisa berkutik saat sekelompok debt collector menyita motor yang sedang ia naiki. Sempat cekcok dengan debt collector, pemudik motor ini tak berdaya saat motornya dirampas. Aksi rampas motor di tengah jalan ini pun disayangkan. Sementara mulai Sabtu pagi 29 Maret 2025, Pelabuhan Gilimanuk, Bali ditutup untuk menghormati umat Hindu yang merayakan Hari Nyepi. Sebelumnya pada hari Selasa dan Rabu, Pelabuhan Gilimanuk dipadati ribuan kendaraan yang akan mudik ke Pulau Jawa. Pelabuhan Gilimanuk akan kembali dibuka pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Mudik gratis menggunakan bis atau kereta mungkin sudah biasa. Kali ini cukup unik. Mudik gratis menggunakan kapal perang KRI Banjarmasin 952. Kapal perang ini membawa lebih dari 1.600 pemudik tujuan Semarang dan Surabaya. Tim kontributor iNews melaporkan. Ya, seperti yang kita sampaikan di awal tadi bahwa akan mengetahui informasi mudik di sejumlah titik ya di berbagai daerah. Dan untuk mengetahui arus mudik di Nagrek, Jawa Barat sudah ada Brigadir Treslinda dari NTMC Polri. Brigadir Treslinda, bagaimana kondisi arus mudik di sana? Ya baik, terima kasih rekan saya Cikal dan juga Galuh di studio. Pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Pospol Cikaledong, Nagrek, Jawa Barat. Yang Anda saksikan adalah pecahan jalan antara ke arah Garut dan juga Tasikmalaya. Seperti yang Anda lihat, kendaraan yang akan mengarah ke Garut saat ini masih dalam keadaan ramai lancar meskipun ada peningkatan volume kendaraan, namun tidak ada hambatan. Kemudian kepadatan kendaraan terjadi ke arah Tasikmalaya. Hal ini imbas dengan memang kepadatan di kawasan ini sudah terjadi sejak pukul 16 sore kemarin hingga saat ini. Arus lalu lintas yang akan mengarah ke Tasikmalaya melintasi kawasan Nagrek ini masih dalam keadaan ramai cenderung padat hingga anggota kami di lapangan sudah 8 kali melakukan sistem one way di kawasan ini untuk memperlancar arus lalu lintas. Selain melaksanakan sistem one way, ada pun upaya-upaya lain yaitu mengerahkan personil untuk mengurai kepadatan di titik-titik rawan kemacetan seperti kawasan Pasar Tumpah di Limbangan yang memang pada pagi tadi sejak pukul 3 dini hari ada aktivitas di pasar hingga pukul 8 saat ini, sehingga untuk saat ini rekan-rekan kami di lapangan hanya memberlakukan penambahan 1 lajur dari 2 lajur menjadi 3 lajur. Hal ini untuk mengurai arus lalu lintas ke arah Tasikmalaya melintasi Pasar Limbangan. Kemudian apabila aktivitas di pasar sudah selesai dilaksanakan, akan dilaksanakan kembali sistem one way yang memang harus dilakukan karena sistem one way ini sangat membantu anggota kami di lapangan dalam mengurai kepadatan kendaraan yang terjadi di kawasan ini. Kemudian sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan juga pada jalur rel kereta api di kawasan Cicalengka ini juga menjadi hal yang memang harus diberlakukan sistem one way sehingga tidak terjadi kepadatan kendaraan di rel kereta Cicalengka. Kemudian untuk arus adapun data arus mudik
yang masuk melalui ke kawasan Kota Bandung ataupun Polda Jawa Barat melalui jalur Nagrek. Tercatat jumlah kendaraan hari ini adalah selama 1x24 jam 96.160 unit kendaraan, dan untuk jumlah kendaraan hari kemarin yaitu 69.188 kendaraan, dan untuk jumlah kendaraan pada hari biasanya 36.587 unit. Perbandingan dengan hari kemarin mengalami peningkatan sebanyak 26.972 kendaraan atau 38,98%. Dan apabila dengan hari biasanya mengalami peningkatan sebanyak 59.703 unit kendaraan. Dan untuk saat ini baru saja memang akan diberlakukan sistem one way, sehingga memang arus lalu lintas sudah kembali normal di kawasan ini. Dan untuk tetap terjaga keamanan dan keselamatan, kami harapkan Anda tetap berhati-hati, mengingat kawasan Nagrek ini merupakan jalannya banyak turunan, tanjakan, dan juga hal ini perlu diantisipasi bagi pengendara roda 2 sehingga Anda tidak mengalami kecelakaan lalu lintas. Dan kami menghimbau bagi Anda yang akan melakukan perjalanan mudik, tentunya pastinya Anda dalam keadaan sehat, kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan. Kami juga mengharapkan Anda untuk tidak membawa barang yang berlebihan karena dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Mudik aman, keluarga nyaman. Kembali ke rekan saya Cikal dan Galuh, silakan. Ya baik, terima kasih atas laporan Anda, Brigadir Tereslinda yang melaporkan langsung dari Nagrek, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya, Lebaran kian dekat ya, Cikal dan pemirsa. Kemudian puncak arus mudik Lebaran juga diprediksi masih akan terjadi hari ini. Dan kita akan pantau arus pemudik yang akan mengarah ke Jawa Tengah. Ada rekan Jen Cahyani di gerbang tol Kalikangkung Semarang. Juga ada Hendri Aprila di rest area kilometer 207 tol Palimanan. Ya, kita ke rekan Jen terlebih dahulu ya. Jen, seperti apa volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung? Baik, Galuh, Cikal, dan juga pemirsa. Kalau saat ini situasi di gerbang tol Kalikangkung sendiri seperti bisa dilihat di belakang saya, ini memang sudah lancar ya, tidak ada penumpukan kendaraan atau antrian kendaraan di gerbang tol. Hanya mungkin di setiap gardu tol ada antrian sekitar 5-10 kendaraan saja. Namun meskipun demikian, volume kendaraannya memang naik dalam 24 jam terakhir. Ini sudah ada lebih dari 70.000 kendaraan yang melintas, dan dengan volume per jamnya yang melintas ada 3.700 hingga 4.000 kendaraan. Dan ini cukup signifikan ya dibanding dengan beberapa hari yang lalu, karena ini sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri dan juga puncak dari arus mudik Lebaran tahun 2025. Ini juga memang diprediksi pada hari ini juga. Dan kita akan pantau seperti apa sampai siang nanti. Dan dari pihak kepolisian dan juga Jasa Marga sampai saat ini juga masih memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas, sistem one way atau satu arah di gerbang tol Kalikangkung. Dari gerbang tol Cikatama, kemudian dari gerbang tol Kalikangkung diterapkan juga menyambung dari one way nasional, diterapkan ke one way lokal di tol dalam kota di Semarang. Dari kilometer 428 sampai 442. Dan untuk demikian untuk mengantisipasi adanya penumpukan kendaraan di gerbang tol Kalikangkung. Namun sejauh ini jika pun ada penumpukan atau ketersendatan di gerbang tol Kalikangkung sendiri akan bisa terurai dengan cepat dengan bantuan dari pihak kepolisian dan juga pihak Jasa Marga, karena mereka juga membantu dan juga ikut mengingatkan kepada para pemudik untuk selalu mengisi atau memastikan ketersediaan saldo e-tol mereka agar tidak terjadi ketersendatan di setiap gardu tol. Sementara itu pemirsa, untuk mengetahui situasi di ruas tol Palimanan, kami sudah ada rekan Hendri Aprila di sana. Hendri, silahkan dengan laporan Anda. Kalau
di rest area kilometer 207A Palikanci terpantau arus lalu lintas sejak tadi pagi sampai dengan saat ini masih terpantau ramai dan juga lancar. Meskipun sesuai prediksi dari pihak Jasa Marga yang menyampaikan kalau puncak arus mudik terjadi pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025. Namun kalau kami lihat memang kepadatan kendaraan sudah terjadi sejak tanggal 27 Maret 2025. Yang mana pihak kepolisian pun juga telah menerapkan sistem rekayasa lalu lintas pertama kali atau hari pertama pada tanggal 27 Maret 2025, yakni penerapan sistem one way atau satu arah. Dan kalau kami lihat hingga saat ini di ruas jalan tol Palimanan Kanci masih dikatakan atau masih diterapkan penerapan sistem rekayasa lalu lintas satu arah, baik itu dari arah Jakarta untuk para pemudik yang akan menuju ke Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur. Kemudian dari sisi kiri kami, ini merupakan rest area ataupun pintu masuk rest area kilometer 207A yang terpantau ramai dan juga lancar, belum adanya antrian kendaraan untuk melangsungkan perjalanan ataupun melakukan istirahat maksud kami. Nah, kalau dibandingkan dengan di hari kemarin maupun di tanggal 27 kemarin, sempat adanya penumpukan dan juga antrian yang cukup panjang di pintu masuk rest area kilometer 207A. Karena mengingat di rest area ini menjadi titik sentral untuk para pemudik melakukan istirahat setelah, maksud kami sebelum melanjutkan perjalanan ke arah Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur. Dan kemudian pihak Jasa Marga pun telah menyediakan kapasitas kendaraan sebanyak 700 sampai dengan 800 kendaraan untuk para pemudik yang hendak melakukan istirahat sebelum melanjutkan perjalanannya ke arah Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur. Dan juga ini para pemudik hanya diberi waktu selama 30 menit untuk melakukan istirahat yang kemudian nanti akan diberikan pemberitahuan oleh pihak-pihak terkait maksud kami untuk bisa bergantian dengan para pemudik yang hendak melakukan istirahat setelah melintasi perjalanan dari arah Jakarta menuju ke Jawa Timur ataupun ke Jawa Tengah. Kemudian juga ada pun himbauan yang disampaikan oleh pihak Jasa Marga tentunya terutama untuk para pemudik mengingat di pagi sampai dengan malam hari ini sempat terjadi kepadatan, bahkan juga para pengendara juga sempat ada yang berhenti di ruas-ruas jalan tol untuk tidak berhenti di ruas jalan tol dan yang terpenting adalah tetap memastikan kondisi kendaraan dan kondisi fisik secara baik dan juga tetap memastikan saldo e-tol tercukupi agar tidak terjadi ketersendatan kendaraan. Kami akan terus pantau karena sampai sejauh ini belum adanya kepadatan kendaraan yang terjadi di ruas jalan Palimanan menuju ke Kanci, Galuh dan juga Cikal. Baik, Hendri, terima kasih melaporkan dari kilometer 207 Palimanan. Sebelumnya juga ada Ulya Jen dari Gerbang Tol Kalikangkung. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Menuju ke informasi berikutnya, sedang di jalan hendak mudik ke kampung halaman, motor seorang pemudik di Bekasi, Jawa Barat ditarik oleh sekelompok debt collector. Ya, sementara itu di Hari Raya Nyepi, mulai Sabtu pagi Pelabuhan Gilimanuk, Bali ditutup. Seorang pemudik motor yang sedang melintas di Jalan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat tak bisa berkutik saat sekelompok debt collector menyita motor yang sedang ia naiki. Sempat cekcok dengan debt collector, pemudik motor ini tak berdaya saat motornya dirampas. Aksi rampas motor di tengah jalan ini pun disayangkan. Sementara mulai Sabtu pagi 29 Maret 2025, Pelabuhan Gilimanuk, Bali ditutup untuk menghormati umat Hindu yang merayakan Hari Nyepi. Sebelumnya pada hari Selasa dan Rabu, Pelabuhan Gilimanuk dipadati ribuan kendaraan yang akan mudik ke Pulau Jawa. Pelabuhan Gilimanuk akan kembali dibuka pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Mudik gratis menggunakan bis atau kereta mungkin sudah biasa. Kali ini cukup unik. Mudik gratis menggunakan kapal perang KRI Banjarmasin 952. Kapal perang ini membawa lebih dari 1.600 pemudik tujuan Semarang dan Surabaya. Tim kontributor iNews melaporkan. Di momen mudik jelang Lebaran 2025, Bandara I Gusti Ngurah Rai justru nampak sepi pemudik. Hal ini terjadi dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi. Rencananya, penghentian sementara operasional Bandara I Gusti Ngurah Rai akan berlangsung selama 24 jam mulai Sabtu 29 Maret 2025 pukul 6 pagi. Semua aktivitas penerbangan akan dihentikan kecuali penerbangan yang bersifat medis atau darurat.
Dalam rangka menghormati umat Hindu yang akan melaksanakan Nyepi dan mengacu pada surat edaran Gubernur Bali tentang pelaksanaan Hari Raya Suci Nyepi, Bandara I Gusti Ngurah Rai akan menghentikan sementara seluruh pelayanan ke bandar udaraan mulai tanggal 29 Maret 2025 pukul 6.00 WITA sampai dengan 30 Maret 2025 sampai pukul 6.00 WITA. Penghentian sementara pelayanan Bandara I Gusti Ngurah Rai ini sebagai bentuk penghormatan kepada umat Hindu sekaligus menyikapi surat edaran pemerintah Provinsi Bali. Dari Denpasar, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau stasiun Pasar Senen. AHY memastikan arus mudik di stasiun Pasar Senen berjalan dengan baik. AHY tiba di stasiun Pasar Senen pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. AHY didampingi Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo dan Direktur Utama KAI Didik Hartantio berkeliling stasiun Pasar Senen. Saat tiba di lokasi, AHY mengecek pos pelayanan operasi ketupat yang berada di luar gedung stasiun. Setelah itu AHY meninjau jalur masuk pemudik di stasiun Pasar Senen. AHY meninjau tangga turun menuju peron stasiun hingga memasuki gerbong kereta. Gerbong kereta yang dihampiri AHY adalah Gaya Baru Malam Selatan. Di dalam kereta, AHY berinteraksi dengan para penumpang yang hendak menunggu keberangkatan kereta. Kami baru saja menggelar rapat koordinasi sekaligus juga mendengarkan pemaparan dari Dirut KAI Bapak Didik, termasuk tadi kami menyapa dan melepas masyarakat yang menggunakan kereta api Gaya Baru Malam ke berbagai tujuan, banyak tadi ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya bersama Bapak Wamen BUMN, Bapak Dirjen Perkereta Apian dari Kementerian Perhubungan dan jajaran Provinsi Jakarta, ada Wali Kota, ada pimpinan DPRD dan teman-teman Eselon 1 dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Bersama kami juga tadi hadir para pemimpin redaksi, kami berdialog dan tentunya sama-sama kita ingin melihat bagaimana sektor perhubungan, transportasi terutama di masa arus mudik ini bisa kita kawal dengan baik sesuai harapan masyarakat luas, dan ini juga menjadi arahan sekaligus kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah benar-benar serius untuk menyiapkan berbagai kebijakan dan instrumen untuk membuat arus mudik ini aman, lancar, selamat bagi masyarakat dan tentunya menyenangkan serta lebih terjangkau. Yang kita lakukan tentunya di berbagai sektor transportasi, baik darat, laut, udara, dan kereta api. Hari ini kita datang di Pasar Senen yang merupakan salah satu atau bahkan stasiun yang paling sibuk, paling padat, ratusan ribu berangkat setiap hari dari Pasar Senen maupun sebagai tujuan. Ya, 2 hari jelang Lebaran, kepadatan penumpang masih terjadi di stasiun Pasar Senen pagi ini. Tercatat ada 26.000 penumpang yang akan berangkat ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Memasuki puncak arus mudik Lebaran 2025, kepadatan stasiun Pasar Senen terus meningkat. Sejumlah pemudik membawa banyak barang bawaan mulai dari koper, tas, ransel besar, hingga kardus yang berisi oleh-oleh bagi keluarga di kampung halaman. Para pemudik mengaku lebih memilih mudik menggunakan transportasi kereta api jarak jauh karena harganya yang terjangkau, tepat waktu, dan terhindar dari kemacetan. PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat, pada periode mudik 2025 mulai tanggal 21 Maret hingga 11 April 2025, tiket yang sudah terjual sekitar 772.000 tiket dari 1 juta tiket yang disediakan, dengan tingkat okupansi mencapai 70%. Ketersediaan tiket akan berubah seiring meningkatnya permintaan penumpang yang cukup tinggi. Lalu bagaimana situasi arus mudik di stasiun Pasar Senen? Kita telah terhubung dengan rekan Dilami Aulia di sana. Halo Dilami, apakah stasiun Senen pagi ini masih dipadati oleh para pemudik? Ya,
Selamat pagi, Cikal, Galuh, dan juga pemirsa. Stasiun Pasar Senen ini tak henti-hentinya dipadati oleh pemudik. Bahkan kalau kami pantau begitu yang paling ramai itu adanya di pintu selasar keberangkatan begitu ya. Ini di mana para pemudik sendiri saat ini sedang melakukan check-in untuk keberangkatan kereta. Yang paling terdekat adalah tujuan ke Kota Purwokerto, tepatnya pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, kemudian disusul dengan tujuan Kota Surabaya pada pukul 11 dan Kota Jombang begitu ya pada pukul 12.25 waktu Indonesia Barat. Selain di selasar keberangkatan yang tentunya ramai, ruang tunggu penumpang ini juga ramai dikarenakan memang banyak sekali pemudik yang memilih untuk datang lebih awal begitu ya daripada waktu keberangkatan kereta, dikarenakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti keterlambatan. Kemudian juga kalau kami pantau di selasar keberangkatan ini, Galuh, banyak sekali petugas PT KAI Daob 1 Jakarta yang membantu hilir mudiknya para penumpang. Kalau kami pantau, karena penumpangnya sendiri ini bukan hanya remaja saja, namun juga banyak lansia, sehingga untuk cetak tiket dan lain-lain mereka cukup kesulitan, sehingga perbantuan dari para customer service ini tentunya sangat membantu. Kemudian juga Galuh dan pemirsa, kalau kami dapat informasikan juga data yang kami dapatkan dari PT KAI Daob 1 Jakarta, tepatnya manajer Humas Ivan Henry Wintoko mengungkapkan bahwa hari ini ada sekitar 46.000 penumpang yang berangkat dari dua stasiun, yakni Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen. Kalau untuk di Stasiun Pasar Senen ini ada jumlahnya sekitar 26.000 dengan tingkat okupasi 99%. Kalau dibandingkan dengan hari kemarin ini tentu jumlahnya lebih menurun ya, karena kalau di hari kemarin tingkat okupansinya saja mencapai 102%. Namun begitu dari hari kemarin tanggal 28 Maret hingga 30 Maret 2025 diprediksi menjadi puncak dari arus mudik lebaran di Stasiun Pasar Senen. Selain itu, Cikal, Galuh, dan juga pemirsa, untuk periode mudik ini tahun 2025 telah terjual kiranya 722.000 tiket kereta api dari 1 juta tiket yang telah disediakan. Artinya antusiasme masyarakat untuk mudik di tahun 2025 ini cukup meningkat ya. Dan kalau menuturkan pendapat dari manajer Humas Ivan Henry Wintoko juga mengungkapkan bahwa 2025 ini peningkatan penumpang 10% lebih tinggi atau lonjakan penumpangnya lebih bagus begitu ya dibandingkan dengan tahun 2024 kemarin. Dan imbauannya begitu mungkin terakhir bagi Anda pemirsa yang ingin mudik juga ini hendaknya untuk datang tepat waktu dan juga menjaga barang bawaan Anda. Galuh, Cikal. Ya baik, terima kasih Dilami atas informasinya dari Stasiun Pasar Senen. Selamat bertugas kembali. Bagi informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak PP Tuntas. Presiden menegaskan PP ini sangat penting untuk masa depan anak-anak Indonesia. Pengesahan peraturan pemerintah ini dilakukan Presiden di halaman Istana Negara pada Jumat sore. PP Tuntas mengatur pengelolaan sistem elektronik untuk memastikan keamanan anak dalam mengakses layanan digital. Presiden menyebut kondisi ruang digital yang ada saat ini sangat berbahaya. Ia menilai meski perkembangan teknologi baik untuk kemajuan bangsa, namun jika tidak diawasi dengan baik sejak dini justru dapat merusak watak anak-anak. Prabowo pun menegaskan pengesahan PP Tuntas sangat penting untuk masa depan anak-anak Indonesia. Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita. Anak-anak kita harus tumbuh secara kreatif, harus tumbuh secara sehat jiwa dan raga, harus tumbuh jadi manusia yang berani, yang mandiri, yang optimis,
yang berjiwa ingin meraih ilmu, ingin berbuat yang terbaik untuk orang tuanya, untuk saudara-saudaranya, untuk bangsanya. Dan dari dalam maupun juga dari mancanegara. Jadi pada prinsipnya bahwa Indonesia pada akhirnya di hari yang bersejarah hari ini sampai pada titik di mana kita memiliki sebuah aturan tata kelola PSE untuk melindungi anak. Jadi sebelumnya tidak ada, hanya di level undang-undang ITE, dan ini kan perlu diturunkan menjadi level PP. Pada prinsipnya dalam PP ini platform wajib memastikan perlindungan anak lebih utama daripada kepentingan komersialisasi dari para platform. Kedua, juga kita memastikan bahwa anak-anak tidak terpapar pada konten-konten yang berbahaya, eksploitasi komersial ataupun ancaman terhadap data pribadi. Jadi juga ada larangan mengenai profiling data anak. Kemudian yang ketiga, pembatasan usia dan pengawasan dalam pembuatan akun digital. Jadi penundaan anak sesuai dengan tumbuh kembang untuk bisa memiliki akun mereka di sosial media secara mandiri, gitu ya. Sekali lagi ini bukan pembatasan akses secara umum. Kalau anaknya menggunakan milik orang tua dengan pendampingan orang tua itu diperbolehkan. Namun demikian untuk memiliki akun yang mandiri, maka kita menyesuaikan dengan tumbuh kembang anak. Keempat, platform dilarang menjadikan anak-anak komoditas, bagaimana tadi semangatnya sudah kita sampaikan. Ada kembali menyaksikan Sido Today, pemirsa. Jelang Hari Raya Nyepi, umat Hindu di Kabupaten Jombang, Jawa Timur menggelar pawai ogoh-ogoh. Tak hanya di Jombang, umat Hindu di Depok, Jawa Barat juga menghadirkan 6 ogoh-ogoh berbagai bentuk dan ukuran. Pawai ogoh-ogoh digelar warga di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Setelah melakukan ritual, mereka mengarak patung ogoh-ogoh menyusuri jalan desa menuju lapangan. Patung ogoh-ogoh ini dibuat sedemikian rupa dengan beragam bentuk. Ogoh-ogoh juga dibuat sebagai simbol roh jahat dan hawa nafsu. Sesampainya di lapangan desa, patung ogoh-ogoh ini dimusnahkan dengan cara dibakar. Mas, seperti apa keseruan ini tadi melihat pawai ogoh-ogoh ini? Seru banget, Mas. Ada araan sama pembakaran dan ada rebutan juga. Biasanya sebelum kita melaksanakan berata penyepian, kita melaksanakan upacara, yaitu budayatnya, upacara penjaruan. Sementara di Depok, Jawa Barat, pawai 6 ogoh-ogoh dengan berbagai bentuk dan ukuran menarik perhatian masyarakat. Pawai ogoh-ogoh ini pun dimulai dari Pura Dalam Prajapati Purna Pralina dan berjalan menyusuri Jalan Komjen Pol M. Jasin, Kelapa II, Kota Depok hingga Makobrimob Kelapa II. Sepanjang perjalanan pawai, masyarakat tampak antusias menyaksikan arak-arakan ogoh-ogoh yang diiringi tabuhan gamelan dan tarian tradisional Bali. Wali Kota Depok, Supian Suri, menyampaikan apresiasi atas semangat kebersamaan dan gotong royong warga dalam menyelenggarakan pawai ogoh-ogoh ini. Pawai ogoh-ogoh ini merupakan wujud kebersamaan dan toleransi umat beragama di Kota Depok. Adalah rumah kita semua, termasuk adalah rumah teman-teman para umat agama Hindu. Untuk itu saya sangat berharap dukungan kebersamaan membangun Kota Depok menjadi kebersamaan kita semua.